Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Selamat pagi saya ucapkan juga kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Nama saya Faizan Nur Rahmah, saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah topik materi kuliah keterampilan berbicara. Topik kita pada hari ini yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Adapun subtopik yang akan kita bahas, yang pertama mengenai pengertian diskusi, yang kedua hambatan dalam diskusi, yang ketiga jenis-jenis diskusi, yang keempat langkah-langkah diskusi, yang kelima unsur-unsur diskusi, yang keenam manfaat diskusi, dan yang ketujuh atau yang terakhir komposisi tempat duduk dalam diskusi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang pembukaan lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama atau subtopik yang pertama mengenai pengertian diskusi. Nah, kata diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discussion dan discussion. Nah, dari dua kata ini sama-sama berarti bertukar pikiran. Jadi, secara etimologis, kata diskusi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu yang dua ini, kemudian artinya adalah bertukar pikiran, gitu. Tapi tidak semua kegiatan bertukar pikiran dapat dikatakan sebagai kegiatan berdiskusi. Jadi kegiatan bertukar pikiran baru dapat dikatakan sebagai diskusi apabila memiliki atau terdapat yang pertama itu masalah. Dalam kegiatan bertukar pikiran itu harus ada masalah yang dibicarakan. Tentang apa? Nah, harus ada yang dibicarakan. Yang kedua, penting juga harus ada pemimpin diskusi atau moderatornya. Jadi, diskusi kegiatan bertukar pikiran atau kegiatan bertukar pikiran yang disebut sebagai diskusi itu harus memiliki pemimpin diskusi. Jika tidak, nanti kegiatan bertukar pikirannya tidak akan berjalan sistematis. Yang ketiga adalah peserta diskusi. Peserta diskusi biasanya terdiri atas 2 orang atau lebih karena nantinya akan membicarakan yang pertama tadi yaitu masalah diskusi. Jadi yang membicarakannya adalah peserta diskusi, yang memimpinnya adalah pemimpin diskusi. Dan yang ketiga, maksud saya yang keempat itu pendapat dari peserta. Jadi kita sudah mempunyai peserta diskusi, kita sudah punya pemimpin diskusi, kita juga sudah punya masalah diskusi. Jadi yang dilakukan oleh peserta ini, mereka akan mengeluarkan pendapat mereka tentang masalah diskusi tadi. Nah, setelah mereka mengeluarkan pendapat, setelah mereka berdiskusi, setelah mereka bertukar pikiran, kemudian menghasilkan yang terakhir ini, namanya kesimpulan. Jadi, setiap kegiatan bertukar pikiran yang dikatakan sebagai diskusi adalah kegiatan yang ada masalahnya, yang mempunyai pemimpin diskusinya, yang ada peserta diskusinya, yang ada pendapat dari pesertanya, dan yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi, secara umum dapat diartikan bahwa diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran secara verbal yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang membicarakan masalah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan, baik berupa saran maupun jalan keluar dari suatu masalah. Subtopik yang selanjutnya yaitu hambatan dalam diskusi. Nah, saat berdiskusi nantinya dapat ditemukan hambatan-hambatan yang mengganggu jalannya diskusi. Di sini hambatannya berasal dari peserta diskusi ya. Ada 6 hambatan dalam berdiskusi. Yang pertama, sikap agresif dan reaksioner. Nah, sikap agresif dan reaksioner ini biasanya ini muncul dari peserta diskusi yang suka
menanggapi, tapi menanggapi pendapat orang lain dengan frontal gitu, dengan suka memotong-motong atau terlalu bereaksi dengan pendapat orang lain. Jadi terkesan bahwa dia ini seperti tidak menghargai pendapat orang lain, ya, karena sikap agresif dan reaksionernya. Yang kedua itu sikap menutup diri. Ada juga peserta diskusi yang menutup diri, entah karena takut atau karena malu, karena tidak percaya diri, sehingga dia sekadar mengikuti diskusi, tapi tidak bergabung atau tidak ikut memberikan pendapat atau tidak ikut menyampaikan pendapatnya terhadap pendapat orang lain yang telah dikemukakan gitu. Yang ketiga, ada juga peserta yang berbicara terlalu banyak. Itu juga merupakan salah satu hambatan dalam diskusi. Peserta yang berbicara terlalu banyak, tapi isi pembicaraannya itu tidak tidak berhubungan dengan diskusi atau terlampau jauh dari topik yang didiskusikan. Nah, itu juga menghambat jalannya diskusi karena sama saja dengan membuang-buang waktu atau memperpanjang durasi diskusi. Kemudian yang keempat itu lupa kepentingan bersama. Nah, biasanya ini juga dapat dilakukan oleh si agresif tadi karena dia terlalu memikirkan pendapatnya sendiri atau terlalu memotong-motong pendapat orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain. Jadi dia terlalu mementingkan pendapatnya sendiri sehingga lupa bahwa dalam diskusi itu ada kepentingan bersama. Yang kelima, hambatannya yaitu berbisik-bisik dengan peserta lain. Ada juga nih peserta diskusi yang suka memperhatikan apapun yang terjadi di diskusi tersebut. Sehingga jika terjadi sesuatu yang lucu atau yang aneh, dia akan berbisik kepada teman di sampingnya gitu. Itu juga mengganggu atau menghambat jalannya diskusi. Dan yang terakhir adalah tidak mau tahu. Nah, sikap tidak mau tahu ini biasanya juga diikuti oleh peserta diskusi yang tidak bergabung dan maksudnya dia ada di diskusi tersebut tapi dia cuma duduk entah mendengarkan atau tidak, pokoknya dia tidak mau tahu tentang apapun yang terjadi dalam diskusi itu. Dia hanya atau dia sekadar hadir dalam diskusi tapi dia tidak menyimak, dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dalam diskusi tersebut. Baiklah, subtopik selanjutnya mengenai jenis-jenis diskusi. Nah, jadi selama ini kita berdiskusi, tapi kita sangat jarang mengetahui apa saja jenis-jenis diskusi. Jadi jenis diskusi itu ada 9. Wah, banyak ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama jenis diskusi, diskusi kelompok. Nah, kalau diskusi kelompok sepertinya sudah sering kita lakukan. Biasanya diskusi kelompok dilakukan oleh peserta diskusi yang jumlahnya banyak dan biasanya mendiskusikan masalah atau kepentingan bersama. Jadi misalnya di kelas ya ada 30 orang. Jika mau membicarakan suatu masalah mungkin agak susah kalau ramai, jadi dibagi-bagilah dalam kelompok. Nanti kelompok-kelompok ini misalnya terdiri atas 5 sampai 7 orang itu akan mendiskusikan mengenai masalah atau kepentingan bersamanya tadi. Yang kedua, yaitu namanya diskusi panel. Nah, sesuai namanya, diskusi panel diisi oleh para panelis. Jadi, para panelis ini adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar atau pakar di dalam suatu bidang. Jadi, nanti panelis ini mengutarakan pendapat, dia akan membicarakan tentang suatu masalah. Tapi pada diskusi panelis, di pendengar audiennya ini tidak memberikan tanggapan, hanya mendengarkan saja. Yang berbicara hanya pemimpin diskusi dan panelis. Yang ketiga namanya ramu pendapat. Ramu pendapat ada nama lain juga namanya brainstorming. Jadi kalau di ramu pendapat yang paling penting adalah diskusi ini menghasilkan banyak atau mencetuskan banyak pendapat, mencetuskan banyak gagasan, mencetuskan banyak
diskusikan gitu. Fungsinya untuk apa? Nanti fungsinya dengan banyaknya pendapat, gagasan, kritikan ini harapannya mereka mampu memunculkan suatu masalah yang akan didiskusikan, atau misalnya ada masalah harus muncul beberapa jalan keluar. Nanti setelah jalan keluar yang dicetuskan, yang dipendapatkan oleh peserta diskusi akan disampaikan kesimpulannya seperti itu. Yang keempat, jenis diskusi adalah seminar. Nah, kalau seminar biasanya itu membahas suatu masalah tertentu, masalah yang tidak lagi umum, tapi ada masalah tertentu yang dibahas dalam seminar, dan biasanya juga diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan, baik itu rekomendasi, jalan keluar, saran, dan sebagainya. Yang kelima, jenis diskusi adalah simposium. Nah, jadi kalau simposium hampir mirip dengan diskusi panel tadi. Kan kalau diskusi panel, yang berbicara hanya panelis, tapi audiens tidak berbicara. Nah, kalau di diskusi simposium, di sini yang berbicara itu disebut sebagai pemerasaran, pemerasaran yang berbicara, pemerasaran yang membicarakan topik-topik atau masalah tertentu, tapi peserta diskusi, peserta simposiumnya dapat mengemukakan pendapat mereka kepada pemerasaran melalui moderator. Jadi dapat didiskusikan lagi begitu. Dan yang keenam namanya kolokium. Nah, kalau di kolokium diskusinya tidak dimulai dengan materi atau tidak dimulai dengan ceramah, tidak dimulai dengan makalah gitu. Kalau di kolokium dia langsung ke bagian tanya jawab. Setelah kolokium dimulai itu sudah ada misalnya pakarnya atau ahlinya duduk di depan, nanti peserta kolokium akan bertanya gitu. Jadi si pakar inilah yang menjawab. Yang ketujuh namanya lokakarya. Lokakarya disebut juga sebagai workshop. Jadi di lokakarya ini mereka akan mendiskusikan secara mendalam suatu masalah tertentu dan biasanya diikuti oleh para ahli. Kadang juga bukan ahli tapi pekerja seprofesi gitu, yang mempunyai kepentingan bersama. Misalnya ya, kalau biasanya tuh kalau sekarang lagi sedang rame-ramenya workshop PKM. Nah, itu biasanya diikuti mahasiswa yang ingin membuat proposal kreativitas mahasiswa. Jadi, nah mereka akan mendalami mengenai PKM itu, akan dibahas di lokakarya itu. Yang kedelapan namanya mimbar film. Kalau yang ini mungkin sedikit asing ya buat kita, karena biasanya mimbar film ini bukan diikuti oleh masyarakat awam, tapi biasanya diikuti oleh pembuat film, produser, aktornya, pembuat naskah. Nah, fungsinya untuk apa? Mimbar film ini dilakukan untuk menentukan sebuah film itu boleh tidak beredar gitu. Jadi dibicarakan dari isi kontennya, dari visualnya, ini layak tidak ditayangkan. Jika layak, akan dibicarakan di mimbar film, jika tidak, juga akan dibicarakan di mimbar film. Dan yang terakhir, atau yang ke-9, jenis diskusi namanya debat. Nah, debat juga dikatakan sebagai diskusi. Di debat, pesertanya biasanya mereka melakukan adu argumen atau adu pendapat antara tim pro dan tim kontra masalah yang dibicarakan. Jadi tim pro ini adalah tim yang mendukung masalah, yang tim kontra adalah tim yang menyanggah masalah. Masalah dalam debat biasanya dinamakan sebagai mosi. Jadi pihak yang mendukung mosi itu disebut tim pro. Pihak yang menyanggah mosi atau tidak setuju dengan mosi itu sebagai tim kontra. Tujuannya apa di debat ini? Tujuannya mereka sama-sama mempertahankan pendapat mereka.
agar mereka itu dinilai mereka lah paling benar, ya mereka lah paling benar, seperti itu. Selanjutnya, subtopik mengenai unsur-unsur berdiskusi atau unsur-unsur diskusi. Nah, dalam diskusi ada 3 unsur. Yang pertama, unsur manusia. Nah, karena diskusi ini dilakukan oleh manusia, jadi unsur yang pertama adalah unsur manusia. Maksudnya apa? Unsur manusia ini terdiri dari pemandu atau pemimpin diskusi, kemudian pemerasaran atau pembicaranya, kemudian ada juga notulis atau orang yang mencatat apapun yang terjadi dalam diskusi atau mencatat kesimpulan diskusi, mencatat isi diskusi, ringkasan, dan sebagainya. Terakhir ada peserta diskusi. Tidak mungkin diskusi akan berlangsung tanpa adanya peserta. Jadi pemandu, pemerasaran, notulis, dan peserta termasuk dalam unsur manusia dalam diskusi. Yang kedua adalah unsur materi. Nah, unsur materi ini adalah topik-topik atau masalah-masalah yang dibicarakan dalam diskusi. Jadi, karena kita sudah punya unsur manusia, sudah ada pemandu, sudah ada pemerasaran, notulis, dan peserta, mereka nantinya akan membicarakan mengenai unsur materi ini, membicarakan masalahnya, membicarakan topiknya, sehingga berjalanlah proses diskusi tadi. Yang ketiga, atau yang terakhir, itu unsur fasilitas. Nah, karena diskusi dilakukan di suatu tempat, sehingga kita juga memerlukan fasilitas lain, misalnya alat tulis untuk mencatat materi diskusi, misalnya tempat agar kita nyaman saat berdiskusi. Kemudian ada juga pandang dengar ini seperti pengeras suara atau mic, itu fungsinya agar peserta diskusi dapat fokus dan dapat mendengar diskusi dengan baik. Jadi unsur-unsurnya ada 3 ya, ingat ya. Yang pertama manusia, yang kedua unsur materi, dan yang ketiga fasilitas. Oke, bisa lanjut kita ke subtopik selanjutnya, yaitu langkah-langkah berdiskusi. Nah, setelah kita sudah tahu pengertian diskusi, kita sudah tahu jenis diskusi, kita sudah tahu hambatan diskusi, kita sudah tahu juga mengenai unsur-unsur diskusi. Misalnya kalau kita akan melakukan diskusi, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Nah, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, pemimpin diskusi membuka rapat diskusi. Biasanya dilakukan mukadimah atau salam, memperkenalkan diri, akan dibacakan tema dalam diskusi, ya kan, kalau di langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pemimpin diskusi menyodorkan persoalan. Maksudnya persoalan ini persoalan yang menarik yang akan dibahas di diskusi ini. Disampaikanlah tema kita nih hari ini apa, gitu. Masalahnya apa yang akan kita diskusikan, dengan batas-batasannya sampai mana saja. Nah, di langkah kedua akan disampaikan oleh pemimpin diskusi. Langkah yang ketiga, pemimpin diskusi mengumpulkan pendapat. Setelah dibacakan atau setelah disodorkan permasalahan tadi, pemimpin diskusi mengumpulkan pendapat karena sudah ada masalah. Biasanya peserta ini kan akan menyampaikan pendapatnya, misalnya si A mengatakan ini benar, saya setuju karena bla 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 bla. Si B mengatakan ini tidak benar, saya tidak setuju karena bla 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 bla. Nah, di sana dikumpulkanlah oleh pemimpin diskusi, akan dikumpulkan pendapat tersebut. Kemudian yang keempat, pemimpin diskusi memperluas diskusi. Maksudnya dari pendapat-pendapat tadi disampaikan atau diutarakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dapat membantu pemimpin diskusi untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima untuk mengemukakan pendapat. Jadi yang mengemukakan kesimpulan. Jadi pemimpin diskusi setelah banyak pendapat yang masuk gitu, pemimpin diskusi lah yang nantinya akan meminta peserta untuk
menilai kesimpulannya tadi. Kemudian setelah peserta menilai, peserta harus sepakat tentang suatu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang disepakati peserta itulah yang disebut sebagai kesimpulan dalam diskusi. Kemudian subtopik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manfaat berdiskusi. Jadi setelah kita berdiskusi, setelah kita lama berdiskusi, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di sini ada 8 manfaat diskusi. Yang pertama, diskusi itu sebagai pelaksanaan sikap demokratis. Karena dalam diskusi, kita diwajibkan atau kita dianjurkan untuk menghargai pendapat setiap peserta diskusi, menghargai setiap pendapat orang lain. Jadi, dalam pelaksanaan diskusi berarti kita juga sedang melaksanakan sikap demokratis atau sikap bermusyawarah atau sikap saling menghargai pendapat. Yang kedua, sikap pengujian sikap toleran. Maksudnya toleransi ini sama seperti menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapatnya dengan pendapat kita di forum diskusi itu. Kita jangan menjadi orang yang reaksioner, orang yang terlalu agresif menyanggah-nyanggah pendapat orang lain, padahal dalam diskusi semua pendapat itu nantinya akan didiskusikan ulang dan akan diambil kesimpulannya, yang mana kesimpulan tersebut disepakati oleh forum diskusi atau peserta diskusi. Yang ketiga itu pengembangan latihan pribadi. Pengembangan latihan pribadi ini mulai dari pengembangan cara bertemu dengan orang lain, latihan bertemu dengan orang lain, atau berbicara dengan orang lain, atau mengenai masalah yang akan dibahas. Biasanya peserta diskusi ini akan mengembangkan atau akan mendapat sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat menjadi pengembangan latihan pribadinya sehingga pengetahuannya kah atau pengalamannya meningkat gitu. Yang keempat itu penambah pengetahuan, karena dalam diskusi biasanya membicarakan masalah-masalah tertentu. Nah, masalah-masalah tersebut nantinya akan dapat menambah pengetahuan peserta diskusi. Jadi misalnya ya, dilakukanlah workshop. Jadi di workshop ini dibahas mengenai program kreativitas mahasiswa. Jadi pesertanya nanti kan dapat bertanya apabila dia kurang paham, dapat mendengarkan penjelasan. Jadi setelah dia menyimak dengan baik atau bertanya apabila tidak paham, pengetahuannya atau pengalamannya itu akan meningkat dan itu suatu hari dapat membantu dia. Yang kelima itu manfaat diskusi memperlihatkan sikap intelijensi. Nah, intelijensi ini disebut juga sebagai kecerdasan ya. Jadi dalam diskusi kita dapat mengetahui siapa saja peserta diskusi yang cerdas, siapa saja rekan-rekan diskusi kita ini yang cerdas. Atau kita juga dapat menunjukkan kecerdasan intelijensi kita dapat berbicara, atau kita dapat menyampaikan pendapat kita. Dari pendapat kita itu akan dilihat orang bahwa wah pendapat ini rasional, pendapatnya ilmiah, sehingga dapat dicap sebagai orang yang berintelijensi tinggi. Tuh. Yang keenam, manfaat diskusi adalah berlatih berbicara di halayak atau di depan orang ramai. Karena diskusi biasanya dilakukan di beberapa orang atau bisa banyak orang juga ya kalau diskusi. Ini sama saja dengan melatih seseorang untuk berbicara di halayak ramai. Atau misalnya kalau jarang latihan kan bakal kelihatan berbicara di halayak ramai itu bakal gemetaran atau bakal gugup, bakal lupa apa yang ingin dibicarakan, keringat dingin. Nah, jadi kalau seorang tersebut telah terbiasa mengikuti diskusi dengan baik, maka insya Allah akan mendapatkan manfaat yang satu ini, yaitu dapat melatih dirinya untuk berbicara di depan umum. Yang ketujuh, manfaat diskusi yaitu berlatih menghargai orang lain dalam aspek pendapat atau dalam aspek penampilan bisa juga ya dalam diskusi.
jangan kita terlalu cepat menilai orang lain dari penampilannya saat berdiskusi atau pendapatnya kita sanggah-sanggah. Kita katakan tidak setuju, padahal apa yang dikatakan itu benar dan mempunyai acuan yang kuat. Apabila misalnya kita tidak setuju, dapat kita katakan, tapi dengan cara yang sopan dan dengan acuan yang kuat pula. Yang terakhir, manfaat diskusi. Sebenarnya tidak terakhir ya, banyak manfaat diskusi, tapi pada kesempatan kali ini saya sampaikan 8 saja. Itu yang ke-8, manfaat berdiskusi adalah berlatih berpikir kritis. Karena saat berdiskusi, kita diminta, kita sengaja dipacu, kita ditempa untuk melatih pikiran kita agar berpikir kritis terhadap suatu masalah. Kita tidak bisa melakukan pendapat tanpa acuan, tanpa pendapat yang tidak masuk akal gitu. Karena akan sulit diterima oleh peserta diskusi yang lainnya. Jadi dari sana kita dilatih lah untuk berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah atau mencari jalan keluar dari suatu masalah. Baik, ini subtopik yang terakhir. Subtopik yang terakhir itu tentang komposisi tempat duduk diskusi. Nah, jadi saat berdiskusi, kan karena orangnya banyak ya, jadi tempat duduknya itu perlu diatur. Di sini dibagi tempat duduk diskusi itu menjadi dua. Yang pertama itu tempat duduk untuk 18 orang atau kurang. Yang kedua itu lebih dari 18 orang. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya sajikan. Di bagian 18 orang atau kurang, ini ada 6 gambar. Sebenarnya banyak, tapi di sini disesuaikan ya dengan salin dia. Di sini yang pertama, ada yang bulat-bulat ini. Bulat-bulat ini maksudnya peserta diskusi. Kemudian di sini ada segi empat apa ini? Ini bisa terjadi meja ya, atau di sini layar presentasi. Di depan ini pemimpin diskusi. Jadi yang bulat-bulat ini adalah peserta diskusi. Pemimpin diskusinya di depan. Itu jadi dapat melihat semuanya secara jelas. Yang kedua sama di sini mejanya berhadapan ya antara peserta diskusi. Ini di sini ada pemimpinnya juga, pemimpin diskusi tetap di depan. Atau di sini yang di tengah ini dapat uh, narasumber kah atau panelis kah atau yang berbicara ya. Yang di sini juga sama berhadapan-hadapan. Ini disesuaikan kursinya bentuknya U ya. Di sini juga, nah diaturlah ada peserta yang berhadapan, ada yang menghadap ke pemimpin diskusi. Ini juga kurang lebih sama. Ini disesuaikan bentuknya dengan jumlah pesertanya. Kalau yang keenam, gambar keenam ini sepertinya untuk diskusi kelompok ya, karena di sini ada pemimpin, kemudian di sini ada dua kelompok yang berpecah. Dan di sini ada satu orang, mungkin ini pemimpin kelompoknya ya, atau narasumber atau siapa gitu. Kemudian bagian kedua ini komposisi tempat duduk untuk lebih dari 18 orang. Ini lumayan ramai kayak seminar atau workshop. Kalau misalnya duduknya seperti ini, akan tidak cukup ya untuk peserta. Jadi dibuatlah bentuknya U tapi setengah lingkaran gitu. Buatlah seperti setengah lingkaran. Nanti pembicara akan depan sini agar semuanya dapat melihat dan menyimak dengan baik. Kemudian bisa juga dibuat angkare. Ini bentuk angkare ya. Ikut seperti ini. Tetap pembicara tetap di tengah, di depan, di tengah. Nah, perhatikanlah seperti ini. Jadi rekan-rekan sekalian, materi kita pada hari ini cukup sekian. Saya sampaikan beberapa kesimpulan ya mengenai materi kita pada hari ini. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian diskusi. Jadi pengertian diskusi itu adalah, intinya diskusi itu adalah kegiatan bertukar pikiran. Yang harus ada masalahnya, harus ada pemimpin diskusinya, harus ada pendapat dari peserta diskusinya, harus ada peserta diskusinya, dan harus ada kesimpulannya ya. Yang kedua itu mengenai hambatan-hambatan diskusi. Hambatan diskusi itu adalah sikap yang terlalu agresif atau reaksional,
Kemudian yang kedua, peserta yang terlalu menutup diri, atau peserta yang terlalu banyak bicara, lupa kepentingan bersama, atau peserta yang berbisik-bisik dengan temannya yang lain, dan peserta yang tidak mau tahu. Yang ketiga itu tentang jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi ada banyak ya tadi, ada diskusi kelompok, diskusi panel, seminar, simposium, kolokium, loka karya, tamu pendapat, sampailah debat, mimbar film. Nah, itu termasuk ke dalam jenis-jenis diskusi. Kemudian ada langkah-langkah diskusi. Langkah-langkah diskusi dimulai dari pemimpin diskusi membuka rapat sampai peserta diskusi menilai atau menyampaikan sebuah kesimpulan yang disepakati bersama. Kemudian unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi tiga ya. Unsur yang pertama itu unsur manusia, yang kedua unsur materi, yang ketiga unsur fasilitas. Kemudian manfaat diskusi. Manfaat diskusi juga baru dibahas. Itu ada 8. Sebenarnya banyak, tapi manfaat diskusi ini kita cocokkan saja ya, ada 8 pada pembahasan kali ini, misalnya melatih sikap demokratis, sikap toleran, sikap menghargai orang lain, menunjukkan intelijensi yang tinggi, kemudian meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, dan yang terakhir itu melatih kita untuk dapat berpikir kritis. Yang terakhir adalah komposisi tempat duduk. Komposisi tempat duduk tadi dibagi menjadi 2, yaitu 18 orang atau kurang dan 18 orang atau lebih dari 18 orang. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sekian penjelasan mengenai topik keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian saya kali ini dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah daya pikir kita, sehingga kita ke depannya dapat melakukan kegiatan diskusi dengan lebih baik lagi. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya Faiza Nurrahma, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik dalam tingkah laku saat presentasi atau penyampaian materi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.